Itu aja apa yang bisa kami sampaikan, tapi tetap setiap kali saya memberikan beberapa tausiah, walaupun itu hanya setengah jam, 1 jam, saya teruskan isi materi itu dalam bentuk tanya jawab. Barangkali jenengan tadi ada yang tidak paham, saged bertanya langsung di sini. Makanya saya kasih waktu datang jenengan 3 atau 5 orang, kalau ada ya, bertanya tentang apa yang kusampaikan tadi, ada ketidakfahaman. Monggo, menawi ada yang bertanya, kami persilahkan. Tolong Bapak monitor untuk disiapkan mic 1 atau gimana, barangkali jamaah ada yang tanya. Kalau nggak ada, ya kita tutup dengan doa. Monggo menawi wonten kula aturi. Monggo Pak, maju mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Wanto dari Lakar Santri, Surabaya. Nggih. Alhamdulillah kalian Allah Ta'ala sak menika kula dipun panggenaken wonten ing teng bidang kesehatan. Nggih. Ngoten Gus. Suatu saat niku saya dipertemuaken kali tiyang ngapunten tadi cerita gedhi nggih. Monggo. Ingkang sakit niku sakit keras, kritis, hanya bisa ngomong. Lah, sebelum saya mengobati atau saya terapi itu dia ngomong. Jangan saya sejak kula niku pun sampai diterapi, pun diobati. Karena pintu sudah terbuka gitu, Gus. Niku beberapa kali saya menemukan kayak gitu. Nah, mau saya terapi dia bilang lagi, jangan diterapi karena pintu itu loh sudah dibuka. Nah, beberapa saat dia langsung meninggal. Lah, yang saya tanyakan Gus, menurut hakikat niku pripun? Ngoten nggih. Nah, ngoten. Niku sing pertama Gus. Terus yang kedua yang saya tanyakan itu, bagaimana cara saya untuk menghadapi dalam merasa ini, untuk menghadapi keadaan yang kayak begitu. Nah itu Gus, yang maaf ada 3 lagi. Yang terakhir itu saya dan jamaah saya itu kan masih di syariat nyel Gus. Bagaimana saya dan jamaah-jamaah saya itu untuk mencapai di makom hakikat atau makrifat. Ngoten nggih. Begitu Gus. Nggih. Niku sing saged kula sampaikan kirang langkunge kula nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula jawir yen jek mboten supe nggih ya. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumul humusa'atu baghdha. Yun sewu. Ada 2 golongan manusia dalam kematian. Ada kematian seseorang itu pintu belum dibuka. Sebab apa? Sebab waktu di dunia walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minadh-dhulumati ila minan nuri ila dhulumat. Surat Al-Baqarah ayat 257. Tapi yang ditanyakan tadi pintu sudah kebuka.
pintu yang dibuka, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Orang yang mati itu ada dua, ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah, ada yang gelap, ada yang terang. Gini Pak, jenengan mengki akan menghadapi dua lapis alam ruhaniyah nih gitu ya. Saya katakan ini memang saya waktu ibtidak, nggih mohon maaf, entah iki disebut kula mati atau nggak tahu. Yang jelas pada saat itu masyarakat mengatakan saya mati. Saya ibtidak kelas 6, tapi saya kelas 4 itu sudah tahun 74 itu saya sudah baiat thariqah Naqsabandiyah. Sampun Abah sendiri yang membaiat. Itu gini, saya itu kena bledek, tahu bledek nggih? Petir nggih, petir. Orang kampung saya mengatakan saya itu mati. Tanda-tandanya kalau di kampung saya mati itu seseorang itu diujur ngalor ditutupi sewek. Itu berarti sudah mati. Tapi pada saat itu saya ngalami proses di mana inilah saya akhirnya berani untuk bercerita. Di situ ada dua alam lapis, kanan padang, kiri gelap. Pada saat itu kami belum balik Pak, belum balik. Berarti cara miturut Islam, anak seseorang yang mati belum balik itu kan tidak membawa dosa. Nah gitu toh. Saya itu dibawa dua orang yang tidak aku kenal, nggak aku kenal. Siapa ini pada saat itu saya nggak kenal. Dibawa di atas alam mukasyafah, di alam mukasyafah, melip dukur. Lah di situ ada suara tapi nggak ada rupa. Saya dengar tapi dari mana suara itu saya nggak tahu. Suaranya begini, kembalikan, besok dia ada tugas. Aku nggak tahu pada saat itu. Akhirnya saya itu ujuk-ujuk saya bangun. Terus tetangga-tetangga sing takziah ini udah melayu. Ya niki, kula nggih bingung toh. Kula iki ning ndi? Iki kok akeh wong. Tapi untungnya mbok niku pun asal beras kata. Niku. Gak mungkin toh Pak dikembalikan, gak mungkin toh pada saat itu. Mbok sanjang kula, awakmu. Jadi kula mboten ngertos nek kena bledek terus mantuk, mboten ngertos. Jadi saya diceritakan mulai awal oleh mbok niku seperti itu. Nyuwun sewu. Apakah ini disebut kematian? Wallahu alam. Yang jelas jenengan kali kulo kalau sudah game over nih lho nggih. Kita akan menghadapi dua alam. Dan dilewatkan mana alam itu? Jawabannya itu ada di surat Al-Isra ayat 72 tadi. Tatkala di dunia kita masih buta terhadap Allah, maka pasti kita akan masuk di alam kiri, alam yang gelap. Jenengan tadi mengatakan alam yang tertutup, gelap itu tertutup. Karena apa? Karena di dunia walladzina kafaru, orang-orang yang ingkar terhadap Allah, aulia tauhid. Berupa apa kita ingkar? Kita menjadikan nafsu itu sebagai imam kita. Kita ngikuti bisikan nafsu. Nafsu ngomong inna nafsa la amaratum bisu. Son klason nami kula mukhlason. Kuwi kudu iman bahwasanya sholat yang terjadi padamu iku dirimu, karena dirimu bukan karena Allah. Rumangsa ning atimu yen awakmu sing bisa melakukan sholat. Rasa ning ati Pak niku kula rumangsa kula sing iso nglakoni sholat. Padahal bisanya itu sumbernya dari Allah Subhanahu
Nafsu itu mesti ngomong ngoten. Lah, inilah aulia uhumut togut. Akibatnya apa jikalau hati kita berimam terhadap togut? Nafsu itu yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Kita akan masuk di alam yang gelap. Udah, yang ditanyakan adalah alam yang terang. Berarti beliau waktu itu mboten purun tidak mau diterapi dikarenakan pintu sudah terbuka di jalur kanan mesti padang. Disitulah Allah berkata terhadap malaikat, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat ngomong ngger awakmu nanggone ahli-ahli yang di alam terang tadi. Omongane napa? Udkhuluha, monggo mlebu, masuklah, tempatmu sudah disiapkan bisalamin aminin, dengan selamat sentausa. Podo karung ini jenengan mengki kundur iku mesti sok tutuk omah dengan catatan: satu, mata sampen iki gak buta; nomor dua, jalannya terang ono lampune; tiga, sampen tahu jalan. Mesti tutuk omah. Tapi kalau begini, satu, lampunya gak menyala, listrik ini lho Pak, dalu ini gak menyala, sepeda sampen lampune yo pedot, meripat sampai merem, bisa nyampe rumah? Mboten saged. Logikanya kados ngoten, Pak. Pun nek pancen beliau mengatakan pintu sudah terbuka berarti iku padang, nggih pun wis wancine. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Kalau itu sudah datang kepastian kematian, tidak bisa diajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Ya sudah. Pun itulah proses beliau kembali pulang ke rumah asal, ke negeri asal, yaitu rahmatnya Allah, padang. Sebab apa? Sebab dia ketika saat dunia, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minan nuri minadz-dzulumati ilan nur. Jikalau jenengan kali kula menjadikan hanya Allah sebagai imam, sebagai iman jenengan, yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan minan nuri ila minadz-dzulumati ilan nur, dari alam gelap menuju alam terang. Pun mangkane kula sanjang jenengan tulung ojo sedo dhisik, lamuno jenengan iki belum makrifat dateng Gusti. Pun satu. Nomor dua, bagaimana jenengan menghadapi kondisi seperti itu? Pun ngeten Pak, simple mawon. Ketika jenengan menangani di dalam di bidang kesehatan, tolong belajarlah hati untuk lepaskan diri. Faktulu anfusakum, Al-Baqarah ayat 54. Rumongso jenengan sing nandangi ku lho isok nandangi, lepaso. Rumongso awak dhewe hamba yang melakukan sampean lepas. Lalu sampean tetep no semua apa yang terjadi pada jenengan iku semata-mata dari Allah. Pun ngoten mawon, sampean belajarlah berzikir di situ. Belajar ingat kalau apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan dalam rangka menangani kesehatan, katakan dalam hati jenengan, imankanlah semata-mata datangnya dari Allah. Nomor tiga, terakhir, bagaimana jamaah ini umat bisa mencapai hakikat makrifat. Pun Pak, saya punya link 16 ataupun 10 bab. Tolong iki pelajarono. Untuk mencapai hakikat menuju makrifat, saya punya link langsung keterangan mendidik syariat thariqah sampean supaya jenengan iku greget nek hakikat supaya bisa sampai makrifat. Lah link saya itu saya punya nomor
saged jenengan nyuwun WA teng mriku 0856 3282 561 pun niki. Tapi untuk sementara waktu ini kula dereng saged nerima WA karena saya sudah 1 bulan ini menerima WA yang belum kami jawab sekitar 3.000 dari seluruh Indonesia, lebih-lebih 3.000 WA sing dereng kula jawab. Mengke nek sudah selesai 3.000 kula jawab, mengke kula share status, silahkan untuk bertanya. Sampai minta link 10 atau 16 di nomor tersebut, mengke kula kirim. Jenengan tinggal mempelajari dari bab 1 sampai bab 10 atau sampai bab 16. Sesuai petunjuk di situ, itulah nanti akan ngiring hati sampean bisa paham tentang hakikat untuk menuju makrifat. Sekaligus di situ ada pendidikan bimbingan tentang kholwat atau uzlah untuk mencapai makrifat, Pak ya. Nek cara kula terangno satu persatu, mohon maaf tutuk subuh ora mari. Jadi kula punya bab link 16 bab ini sampean suwun di nomor saya sendiri. Jadi 0856 282 561 pun. Lanjut. Kula tes 1. Kula yai ngautan kula riyen nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Cawan, tiang Jawa asli. Inji. Tiang Tubanan mriki. Inji. Sing kula tangletaken wonten 3 yai. Sing pertama niku tentang tawasul atau kirim doa kepada ahli kubur. Nah niku kok napa kok ila ruh padahal jasate kok mboten dikatutaken. Nah ngoten. Kok ila jasati kok mboten dikatutaken. Padahal tiyang sing pejan niku jasate nggih tasik enten sing wutu. Ngoten lho nggih. Enten sing niku pertanyaan pertama. Jane mboten dawa-dawa nggih. Sing nomor kalih ya. Niku tentang masih enten hubungane inggih meniku tentang salat yang mau ya. Tiang meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek kula ketinggalan niku tiang sing pun meninggal niku enten 3 koyoke ya. Sing pertama niku ruhe nggih mati, jasate niku dipangan ular nggih. Nggih dipangan apa mawon niku nomor 1. Sing nomor 2 jasate nggih pecah secara napa syariat, terus badane mboten dipangan ular wutu. Tapi rohaninya insyaallah tetap masih hidup. Sing nomor 3 niku rohaniane nggih balik nang Gusti Allah, jasate nggih balik nang Gusti Allah. Lah niki ya napa tingkatan kados kula niki ya napa wong sing kaya wong kula niki wong syariat. Melok sing endi nggih? Melok sing melok langsung jasate kali roe melok nang Gusti Allah langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun mau, utawa melok sing jasate gak kena dicokot ula rohani nang Gusti Allah, utawa sing kena dicokot ula tapi rohanine nang Gusti Allah. Lah niki sik bingung nggih. Lah niki sing nomor terakhir niku bab salat niku mau ya, enten jalane niku mau. Salat iku nang Gusti Allah nek wis hakikat kados niku mau. Lah niki sing kula tanyaaken tentang salat niku. Salat iku kanang Gusti Allah. Padahal Gusti Allah iku pun cidak ten urat nadi niki. Lah kula niku nek kadang-kadang nek salat lah kok jongkar-jongkir. Wong Gusti Allah nok kene. Ha niku kadang-kadang kula niku nek salat ngapunten nggih der-der. Ngapunten. Kula kadang-kadang nek salat wis Allahu Akbar, imame pun sujud, kula tasik berdiri eling nek kula niku tasik enten mriki. Rohani secara rohani ini ku tasik enten mriki. Dadi kadang-kadang imam wis assalamualaikum kula tasik berdiri. Lah niki ngapunten. Lah niki bagaimana nanti salat kula lan napa? Niku mungkin insyaallah rong wae sampun ngertos. Kula nyuwun inggih menika penjelasan yang lebih saya. Ngoten ngapunten kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ketika manusia disebut, ketika makhluk disebut manusia, itu ada proses unsur jasmani, proses unsur rohani. Allah ciptakan kita jasmani dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah. Proses ruhaniyah kita wanafahtu alastu birobbikum qalu bala syahidna. Proses ruhaniyah kita dari Allah nanti harus kembali kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, itulah disebut manusia atau al-insan. Tinggal pertanyaannya, jasad dan rohani ini betul-betul manut apa aturan Allah apa mboten? Kalau jasad aturan syariat, kalau rohani aturan hakikat. Lah, mengapa ketika orang sudah meninggal itu kalau kirim dungo wasilah khususon ila ruhi jasati kok ora? Jawabnya sederhana, krono jasati gak tampak. Tahu nggak tampak? Mboten wonten. Miturut pandangan umum. Nggih. Tinggal ruhaniyahnya saja, sehingga khususon ila ruhi, khususon ila arwah niku jamak dari ruh. Berarti nek kawata khususon ila arwah A B C D E F G dan seterusnya. Maka nek kirim donga lewat Fatihah, nek umpama orang 10 langsung mawon khususon ila arwah A B C D E sampai selesai. Atau khususon ila ruhi si A, khususon ila ruhi si B. Ngoten nggih mboten napa-napa. Sak kersa jenengan. Mengapa harus ila ruhi jasati kok ora? Jawabannya karena jasadnya di dunia sudah tidak ada. Yang terpenting di situ ketika wasilah, ketika jenengan tawasul kirim dungo, sing penting loh. Idza matabnu adama ing kotoa. Ketika salah satu anak putu Adam iku meninggal dunia, maka terputuslah semua amaliyahnya kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin au ilmin yantafa'u bih au waladin solehan. Niki Pak, anak soleh, yang disebut anak soleh itu anak yang hatinya sudah mencapai makrifat Allah. Ketika beliau tawasul atau kirim dungo, ciri anak yang sudah soleh mungguh Allah makrifat, mesti ora rumangsa dheweke sing nglakoni. Tapi di dalam hatinya akan muncul bahwasannya sumber wasilah iku parannya songko Gusti, yang Allah ada di dalam dirinya. Huwal awwal wal akhiru wad dhahiru wal batin. Al-Hadid ayat 3. Allah itu di awal, di akhir, di dhahir, di batin. Di situ Pak. Beliau itu sudah selalu di situ. Sehingga inilah wasilah atau tawasul kirim dungo sing mesti ditompo dening Allah. Dijawab di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Mana tawasul atau kirim doa yang diterima oleh Allah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal ibadah apapun yang diterima oleh Allah adalah sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah, amaliyah yang diterima oleh Allah manakala datangnya bersumber dari hati yang bertakwa. Artinya bertakwa, tinggalkan larangan, menjalankan perintah. Secara ruhaniyah tinggalkan larangan. Mana larangannya? Jangan beriman selain Allah. Mana perintah? Fa'budu, hanya beriman pada jelas
yang wujudnya Allah laisa kamislihi syai'un ini. Kalau boleh saya ringkas, ketika bertawasul hatinya bertajalli pada Allah. Bertajalli itu apa? Menetapkan akunya yang ada di dalam dirinya itu akunya Allah. Urip niki lho Pak. Pun nomor 2. Nomor 3 tentang masalah sholat. Jenengan mengki ojo heran, tur yo ojo kaget. Nek umpama mangke dalu nanti malam sampai praktekno sholat tahajud dengan hati jenengan iki terus menerus ingat pada Allah terus lali rokaat, jangan heran. Sehingga beliaunya bertanya, bagaimana imamnya sudah salam saya masih berdiri. Karena yang namanya khasyi'un, hati jenengan iki kesentrongan cahaya makrifat oleh Allah, hati ini dilalaikan dengan urusan selain Allah, akhirnya jenengan lali hitungan rokaat. Bagaimana hukumnya? Ini tidak akan pernah bisa dijawab di dalam syariat, dia salah atau tidak, nggak bisa dimaklumi karena hatinya lalai dengan selain Allah. Kalau boleh saya katakan, yoniki jadab Pak, yoniki ati sing ditarik Allah ning singgasana Allah sehingga ati iku lalai dengan selain Allah. Bagaimana hukumnya? Secara hakikat no problem, nggak ada masalah. Sebab hukumi majedub, hukumnya orang hati yang lalai pada Allah, laksana lalai pada selain Allah maksud saya, terus hanya ingat pada Allah, laksana jenengan poso Ramadan awan-awan jam rolas lali nek poso jenengan makan sate sak piring, lali nek poso hukumi batal mboten? Beda lho Pak, lali ambek ngelali beda nggih, beda. Ketika jenengan dilalaikan Allah dengan selain Allah, artinya hati jenengan iku hanya teringat pada Allah karena Allah dekat pada diri jenengan. Maka hukumnya sholat sampai di mata Allah. Justru sholat yang seperti inilah Pak Bu, miturut surat Al-Baqarah ayat 238 sampai buka, hafidu ala sholawah was sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin ay khashi'in. Ada sholat secara jasmani, as-sholawah ay al-maktubah, sholat yang diwajibkan dilakukan jasad ada 5, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ, was sholatil wusta, sholat tengah. Niki kalau saya tarik di dalam tafsir syariah, di dalam muhakamah, apakah tafsir Munir, tafsir Mundir, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat maghrib. Udah, kalau saya tarik wassolatil wusta, di sini adalah sholat tengah, secara hakikat adalah sholatnya ruh, madepi ruh menyang Allah. Apa madepi? Ini wajah tuaj, hiya, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Niki, karena Allah dekat Pak, terasa dekat, kita merasa Allah dekat, ya menghadapkan wajah ruh pada wajah Allah. Sinten mawon siapapun jenengan, kalau ruhaniah hati jenengan sudah merasa Allah dekat, bahkan di depan jenengan mesti ati iki gendeng Pak, gendeng ati iki, gila pada Allah, mboten gila selain Allah. Sekarang ini baik mana gila nang Allah ambek gila nang bojone wong? Ayo, ya jelas lebih baik gila pada Allah. Tapi resikonya jenengan manakala gila pada Allah,
jenengan pasti lalai terhadap selain Allah. Dan inilah yang ditunggu-tunggu, Pak. Inilah yang ditunggu-tunggu seluruh umat manusia. Rasulullah sebelum beliau wafat, kaifa ummati ya Jibril, piye umatku sok Jibril ketika saatku tinggal. Artinya apa? Jenengan itu diaturkan, diharapkan untuk sampai pada makrifat Allah karepe wonten mriku. Jadi mboten napa-napa, Bah. Jenengan sholat dalam keadaan seperti itu miturut pandangan hakikat, tapi pesanku ojo dadi imam. Ya. Nggo nek dadi imam isok-isok subuh dadi 10 rakaat. Isok-isok gak salam wis dadi makmum mawon ngoten. Itulah tanda jenengan diletakkan Allah di khos. Kalau diletakkan Allah khawasul khawas beda maneh. Ruhaniyah bener lali dengan urusan selain Allah, tapi akal masih bisa sambung. Oh, aku sih oleh sak rakaat, oleh mboten napa-napa. Sebab khawasul khawas iku ngasto membawa 4 sifat: sidik, fatonah, tabligh, amanah ada di sini. Kalau khos jadab, Pak. Wonge jenenge majedub, kelakuane jadab. Ya niki mboten saged. Nggih, dengan sesuatu apapun, cuman harus sampean rasa itu. Jadi tiga harus difanakan, cuman prosesnya itu harus ada dulu. Ada yang menghadap, ada yang dihadap, ada fasilitas kanggo menghadap. Kalau sudah ditata, nantilah hancur, Pak, semuanya. Jadi yang namanya apa tadi? Ganjelan tadi, soyo suwe, soyo ilang, hancur. Makanya kuburan kan asalnya munduk, suwe-suwe lak leter, ambles. Ini, Pak. Iku maknane koyok-koyoke ono ning sejatine ora ono. Wis. Boleh aku iling pertanyaan yang dari Abah tadi belum saya jawab. Matiku dalam keadaan apa? Boleh iling melihat? Mau belum kejawab. Ada 3 kematian tadi bentuknya. Jasad mati, ruhnya mati. Jasad mati, ruhnya hidup. Jasad utuh, terus apa? Roh kembali pada Allah. Kita ada di mana? Ngeten, Pak. Tergantung kita waktu di dunia itu bagaimana. Kalau kita di dunia ini, mohon maaf, taat hukum syariat, tapi ruhaniyah kita itu tidak taat hukum hakikat, maka yang terjadi kita, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, barangkali ini kurang bisa diterima. Kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngeten. Jasad tetap hancur, Pak. Karena jasad kita dari tanah kembali ke tanah. Tinggal ruhaniyah kita bisa kembali kepada Allah apa enggak. Kalau di dunia jenengan ini sudah terang yang namanya alam, maka saya pastikan akan bisa kembali. Ini yang disebut hidup. Ada istilah mukso, Pak. Jasati ilang. Sak roe gak ono tinggal ulesi. Kan ada. Ini namanya mukso. Ini karena ketika saat di dunia kita punya kasyaf. Kita punya karomah. Ada yang jasadnya wutuh, Pak. Wutuh tuh. Sampai bertahun-tahun wutuh. Ini karena memang kita di dunia saat di dunia itu punya karomah, kasyaf. Cuman pertanyaannya ruh ini nyampe apa ora? Lebih lama mana kita dengan Fir'aun? Fir'aun sampai sekarang yo jasadnya wutuh. Karena dibalsem. Itu kan cuman proses. Itu.
Kita nggak butuh jasad utuh atau hancur, nggak butuh. Yang kita butuhkan ruhaniyah ini bisa kembali kepada Allah pun enggak. Tergantung ruhaniyah kita ini kembali bisa atau tidak, sampai lihat di dalam surah Al-Baqarah 257. Tergantung ketika saat di dunia kita ini, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Di dunia ini hati kita sudah enggak buta pada Allah, nomboten. Hati kita sudah menjadikan Allah sebagai iman yang kokoh atau tidak. Hanya itu. Bahasa lain, iman kita sudah ihsan atau belum. Kalau sudah ihsan, mesti husnul khotimah. Cirinya ada di situ. Kalau kita di dunia syariatnya kita patuh, otomatis jasad kita itu diterami oleh Allah. Kalau tidak, ya udah. Sekarang yang terpenting ruhaniyah kita. Apakah ruhaniyah kita bisa diterima oleh Allah atau enggak? Kalau ruhaniyah kita masih najis, membawa syirik walaupun hanya sebiji sawi, jangan harap ruhaniyah kita itu bisa diterima Allah atau bisa kembali padanya. Syirik itu apa toh, Pak? Ada iman selain Allah. Contoh tadi saya beriman, ada iman bahwasanya kopi itu bisa memberikan manfaat, memunculkan rasa pahit. Di situ. Ini berarti syirik saya adalah disebut syirik khafi, syirik yang lembut, lebih lembut daripada air, lebih halus daripada angin. Ini jarang diterangkan di tengah masyarakat. Kebanyakan kita itu diterangkan syirik jali, syirik yang jelas. Apa? Kita beragama selain agama Islam. Jali. Tapi syirik khafi tidak pernah kita dapatkan karena memang tidak diterangkan. Tergantung kita. Kembali kita mati dalam keadaan posisi yang mana. Yang terakhir tadi adalah mati jasad hancur, ruhaniyah mati. Iki coro nopo kuadrat. Ketika di dunia kita tidak mengenal hukum syariat, lebih-lebih ruhaniyah kita tidak mengenal Allah kang sejati. Begitu. Terus yang kedua, tadi dari Mbah tadi pertanyaannya saya lupa tadi yang kedua. Apa Mbah? Oh, Kidambako. Bapak Ibu, kita tahu di dalam Nahdien kita diajarkan mengenal sifat Allah. Khususnya sifat wajib di dalam aqaid sekat ya. Di situ ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Khusus di dalam Kidambako adalah salbiyah. Artinya sifat wujudnya Allah, wajibnya Allah yang tidak bakal dimiliki oleh makhluk yang berbentuk manusia. Wujud kidam. Kidam itu maknanya dahulu. Artinya secara syar'i sebelum adanya dunya saisini ma fis samawati wa ma fil ardi, wujude Allah iku langkung rumiyin. Keadaan itu keadaane Allah, bukan situasi. Adanya Allah itu langkung rumiyin lebih dahulu daripada selain Allah. Itu secara syariat bisa diterima. Akhirnya di mana ada sesuatu yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Wujud yang menciptakan dengan yang diciptakan jelas tidak sama. Jelas tidak sama. Disebut kidam dahulu ya. Luwih dhisik ananing Allah daripada selain Allah. Bahasa wene sebelum wujude wit utawa jenengan iki ada Nur Muhammad,
ada yang disebut Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad? Wiji kang dumadi sak lebeti urip. Sel yang terjadi sebelum wujud jenengan kalih kula. Bahasa manusia di dalam nutfah, nutfah itu adalah mani, itu ada sel, ada hidup. Itulah Pak yang disebut Nur Muhammad. Jikalau tidak ada itu, nggak mungkin akan terjadi wujud kita sebagai manusia. Ketika saat Nur Muhammad itu, yang nantinya akan disebut ruh wa nafakhtu, dan kutiupkan ruhku, kata Allah, terhadap jasad. Jikalau tidak ada Nur Muhammad itu, tidak akan terjadi manusia. Tapi ketika saat itu ditangkep ke Gusti Allah, sing jenengi ruh terhadap jasad, maka itulah disebut al-insan, manusia. Jadi sing disebut hakikati kidam pada diri manusia, yaitu sing diceluk Nur Muhammad, yang pada akhirnya disebut ruh. Pun itu kidam. Terus bakok makna murate syariate kekal. Kekal iku manjinge teng pundi? Kekal iku manjinge dateng roh. Roh diunggahno Nur Muhammad, Nur Muhammad diunggahno urip Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan mandang dari sisi mana roh dan Nur Muhammad? Kalau memandang dari sisi ahad, maka sejatine Allah yaiku kang disebut wujud kang sejati, nyatane nurullah jenengan kalih kula niki. Makane menungso sak jagat iki akeh banyaknya itu tak terhitung. Ada yang sama Pak? Ada yang sama? Enggak ada. Rupanya enggak ada yang sama. Inilah nanti akan kita membahas sifat wahdaniyah Allah di dalam sifat ma'ani. Ini untuk memahamkan datang jenengan bahwasanya aku Allah, supaya bisa dikenal wujudku terhadap hambaku, maka tak dohirno wujudku kang rupa nurullah. Wujude nurullah yaiku isi dunya saisi. Tapi ingat, wujudin dunya saisine iku dudu wujudku. Bingung toh tambahan? Wis, laksana Allah iku setrum Pak listrik. Supaya jenengan kenal wujude setrum listrik, setrum iku ngomong, tak dohirno wujudku rupa cahaya iki. Nur iki. Nur iku berarti wujudku, supaya dikenal ambek hambaku makhluk iki. Tapi cahaya iku duduk wujudku. Jikalau kau jenengan he manusia pingin roh wujudku, kabel setrum demoken, jenengan lah ngejer gitu, langsung akal sampean lepas. Tapi terasa nikmat. Gak iso sampean gambarno wujude Allah itu. Wujude setrum gambarno bagaimana. Tapi bisa sampean buktekno dengan cara ndemok kabel sing ono setrume. Engko lak jenengan ngejer tapi ojo suwe-suwe, Pak. Game sampean korek suwe gitu ya. Mengapa saya katakan cahaya iku wujude setrum? Karena apabila tidak ada setrum gak mungkin metu cahaya. Tapi cahaya itu duduk wujud sejatine setrum. Wujud sejatine setrum iku bisa jenengan buktikan dengan cara jenengan demok. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 dibuka. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa di antara panjenengan dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah di dalam alam musyahadah makrifat, maka dua syarat harus sampean lakoni. Pertama, falyamal amalan shalihan.
setiap detik, setiap napas berzikir jenengan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali dalam hati jenengan ada iman selain Allah ketika jenengan beraktivitas apapun. Ojo rumongso jenengan ning ati iku makhluk, rumongso isok ngene isok ngono, bisa ini bisa itu, punya ini punya itu, buang jauh-jauh itu. Kalau itu sudah kau buang, maka akan muncul di dalam hatimu yang bisa apapun itu hanyalah akunya Allah. Itulah Pak Bakok. Jenengan jadi bakok di dalam diri manusia itu tempatnya disebut ruh. Ruh itu ora iso mati. Ora iso. Ruh yang bagaimana yang disebut ora iso mati? Ruh yang sudah wusul pada Allah. Ruh yang tidak mati, ruh yang disebut ruh yang tidak mati adalah ruh yang sudah wusul sampai pada Allah. Lah bagaimana ruh yang belum bisa wusul kembali pada Allah? Disebut ruh kang mati. Disebut mati itu di dalam alam kegelapan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Roh iku mati di dalam alam barzah, tapi matinya iku tersiksa. Disebut mati karena tersiksa. Lagi kok dibangkitkan, artinya ditangekno maneh kaya dene suket nalikane ketiga iku mangga ketok sukete sebab enggak ada air. Ketika air hujan datang maka sukete padha cukul. Lah inilah hari kebangkitan. Artinya siapapun jenengan kali kula sebelum datangnya hari berbangkit yang diterangkan di dalam syariat, ning dunyo iki bangkitlah ruhaniyahmu dari belenggunya hawa. Sebab kalau tidak bangkit dari itu disebut roh ini roh sing mati. Makanya wong Jawa ngomong batang urip ada di situ. Jadi bakok itu Mbah, di letaknya adalah, maksud bakok adalah kekal, letaknya ada di ruh. Artinya ruh tidak akan pernah mengalami kematian. Ruh yang bagaimana? Ruh yang sudah wusul dateng Gusti. Makanya perlu aqaid 50 iki jenengan pahami estu. Untuk man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ngerteni ngenal jati diri jenengan iku sapa? Sejatine sapa? Mengapa di situ barang siapa yang kenal dirinya faqad arafa rabbahu, dia akan kenal Tuhannya. Lah ini loh Pak yang disebut ingsun sejati. Mengke lungguhe ana gunung. Lah sadurunge ngamalno teng mriku ana beatane. Untuk nduduhno jero gelas njabane gelas iku sejatining Gusti. Lah piye carane untuk wusul teng mriku? Untuk bisane wusul teng mriku fastaqamu, jenengan ojo leren-leren oleh zikir. Nggih, lanjut.